Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang buat seluruh mahasiswa teknik sipil Universitas Andalas dimanapun Anda berada. Pada pagi atau siang kali ini kita akan meneruskan materi faktor bunga majemuk yang sudah kita bahas pada sesi minggu lalu. Nah, khusus kali ini kita akan lebih kepada bagaimana mengeksplor 6 faktor bunga majemuk yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Oke, sekarang kita masuk kepada soal pertama, soal pengayakan, di mana soal-soal ini nantinya akan menampilkan beberapa faktor dalam satu soal yang sama. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal pertama. Di sini terlihat sebuah cash flow, di mana cash flow-nya tidak menampilkan informasi sebagaimana cash flow default biasa. Kalau Anda sudah belajar pada minggu lalu, biasanya cash flow annual itu selalu dimulai pada N1 dan berakhir di N. Nah, tetapi di sini kita lihat bahwa ternyata cash flow annual itu dimulai pada N ke-5 dan diakhiri pada N ke-10. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa P-nya, ya, berapa nilai present-nya. Nah, untuk mencari solusi dari soal-soal seperti ini, soal-soal di mana cash flow yang ditampilkan tidak sama atau tidak seperti cash flow default, maka kita harus sedikit mengakali cash flow yang ditanyakan, ya, dengan cara-cara tertentu, ya, seperti kita lihat pada slide berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa pada cash flow awal di mana nilai annual itu dimulai pada N5 dan berakhir pada N10, maka sesungguhnya kita bisa membuat sebuah cash flow bayangan, ya, cash flow bayangan yang kita tampilkan informasi dari cash flow bayangan itu sama persis seperti cash flow default-nya. Ya, jadi di sini kita buat sebuah cash flow bayangan di mana N0 dari cash flow bayangan itu berada pada N4 pada cash flow sebenarnya, ya. Kemudian nilai A itu berada pada N1 cash flow bayangan atau di N4 pada cash flow sebenarnya. Sehingga kita bisa tahu di sini bahwa dengan mempergunakan cash flow bayangan, maka kita bisa lihat bahwa sesungguhnya nilai annual 20 juta ini, ya, sudah menyerupai atau sudah memenuhi prinsip dari cash flow default-nya, ya, dimana dimulai dari N1 sampai ke N. Sehingga kalau kita mencari nilai P dari cash flow A dari N1 sampai N6 ini, maka kita akan dapatkan nilai P-nya berada di N0 atau pada N keempat cash flow yang sebenarnya. Ya, kita lambangkan di sini dengan P aksen. Sehingga kita bisa cari P aksen, ya. P aksen itu adalah A dikali P per A, I, N, di mana nilai A-nya adalah 20 juta, maka faktornya adalah kita mau mencari P dari A yang diketahui, sehingga faktornya adalah P per A, kemudian kita andaikan I-nya adalah 5% dan N-nya adalah 6, ya. Dari tabel bunga majemuk Anda akan dapatkan nilai
P per A, I-nya 5%, N6 itu adalah 5,0757. Sehingga kita dapatkan nilai P aksen itu 101,514 juta. Ya. Nah, sekarang di step kedua, karena yang kita cari itu adalah P di N0, maka kita harus bikin lagi cash flow yang kedua, ya, di mana memperlihatkan hubungan antara P yang kita cari dengan P aksen yang telah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, ya, sehingga posisi P aksen adalah di N keempat, ya. Nah, kenapa, mungkin ada yang bertanya, kenapa berubah arahnya, ya, dari tadi dari ke atas, sekarang dia ke arah bawah, ya. Sebenarnya itu sesungguhnya hanya memperlihatkan bahwa balance-nya, ya, nilai balance-nya. Kalau ada kalau di sini cash flow-nya ke bawah, maka balance dari cash flow-nya adalah harus ke atas, ya. Nah, sekarang kita cari lagi yang P, ya. P, nilai present-nya. Maka nilai present itu adalah P aksen dikali dengan P per F, I, M, ya. Jadi kita di sini mempergunakan faktor, ya, faktor bunga bajemuk P per F. Kenapa? Karena nilai P aksen pada N6 itu sesungguhnya merupakan nilai future, ya. Nah, sehingga kita memakai faktor P per F. Kemudian nilai P aksennya kita tahu 101,514. Kemudian kita cari nilai P per F pada I 5% dan N4 didapatkan 0,8227, sehingga nilai P yang kita cari adalah 83,515 juta. Oke. Ini untuk soal yang pertama. Oke, sekarang di soal yang kedua, hampir mirip dengan soal yang pertama, tetapi kita di sini mencari nilai F aksen pada N6, ya. Pada dimana nilai N0-nya tetap sama seperti semula, dari N5 sampai N ke 10. Nah, sesungguhnya sebenarnya di perhitungan cash flow ini, jadi seperti saya bilang minggu kemarin, di ekonomi rekayasa itu cuma hanya ada 3 model cash flow. Yang pertama itu present, yang kedua itu annual, kemudian future, dan nanti ada yang gradient, ya. Nah, sesungguhnya dari 3 atau 4 itu kita bisa mencari dengan berbagai cara. Anda mau mencarinya dengan F, ya, atau Anda mau mencarinya dengan P terhadap soal ini, itu akan bisa, ya. Pada akhirnya dari semua cara, kalau hitungan Anda benar, maka yang dituju atau yang dicari itu akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, mungkin dari soal ini Anda akan membayangkan akan seperti apa dia dicari, ya, solusinya dalam bentuk apa. Apakah Anda mau menjadikannya terlebih dahulu dari cash flow A ini menjadi F, ya, itu boleh. Atau dari A ini Anda mau mencari nilai present dulu pada N4, itu juga bisa, ya. Kedua cara itu juga bisa. Kalau misalnya dihitung atau kalau misalnya dibandingkan nantinya dari kedua cara, maka pastinya kalau hitungan yang atau kalkulasi yang Anda lakukan itu benar, maka nilai F aksen itu akan menghasilkan angka atau nilai yang sama pada berbagai cara yang Anda coba. Oke. Nah, khusus di sini saya akan mencontohkan untuk mencari
nilai F aksen, maka saya terlebih dahulu mencari F double aksen di N6. Ya. Nah, mungkin nanti Anda buktikan apa yang saya bilang tadi. Coba Anda cari F aksen dari nilai P, ya, dari nilai P yang berada di N4, ya. Nah, kalau di sini kita sudah lihat bahwa kita sudah membuatkan cash flow bayangannya, di mana nolnya ada di N4, ya, sampai ke 6, maka kita bisa cari nilai F double aksen, ya. Sehingga nilai F double aksen itu kita dapatkan dari rumus A dikali F per A, I, N. Kenapa kita memakai faktor F per A? Ya karena memang yang kita ingin cari itu adalah nilai F-nya pada N10, ya, pada N10. Ya, dimana kita tahu bahwa F itu bisa berada pada posisi manapun, ya. Tetapi hubungan atau model cash flow default antara F dan A, maka F itu selalu berada di akhir dari, ya, pada N akhir dari nilai A tadi, ya. Kalau di sini Anda lihat nilai A 20 juta itu berakhir di N6 pada cash flow bayangan atau pada N10 pada cash flow realnya, ya, sehingga nilai F itu akan berada di sana, ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan nilai F per A pada I 5% N6 itu angkanya 6,802, sehingga kita dapatkan nilai F double aksen sebesar 135,04 juta. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa F aksen itu berada di N10. Yang kita cari adalah F aksen pada saat dia berada di N6. Sehingga kalau kita buatkan dalam bentuk cash flow bayangannya, maka hubungannya akan seperti ini, ya. F aksen berada di N0, ya. F double aksen berada di N2, ya, atau pada N8, ya, cash flow aslinya, dan N10 pada cash flow aslinya, ya. Nah, seperti tadi saya bilang, kenapa jadi berubah ke bawah, ya, karena sebagai balance-nya, karena F aksen ini ke atas, maka F double aksen itu ke bawah, ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan rumus bahwa untuk mencari F aksen dari F double aksen, maka F aksen adalah F double aksen dikali faktornya adalah P per F, ya, karena sesungguhnya F aksen ini dia adalah nilai P, ya, karena berada pada N0, ya. Kemudian yang ini adalah nilai F, ya, pada N2, sehingga kita dapatkan dari tabel pada P per F I-nya 5%, N2 itu adalah nilai faktornya adalah 0,907. Sehingga kita dapatkan F aksen itu 123,388 juta. Oke, mudah-mudahan Anda bisa paham bagaimana penggunaan dari 6 faktor yang sudah kita pelajari di dalam bentuk soal gabungan, ya. Anda berlatih lagi di rumah karena dalam ekonomi rekayasa kalau tidak dilatih maka Anda tidak akan paham, ya. Nah, sebagai latihan Anda di rumah, mungkin soal ini bisa Anda cari sehingga Anda bisa paham bagaimana bentuk-bentuk dari cash flow, ya, yang berbeda dari cash flow default-nya sesungguhnya masih bisa kita cari solusinya. Nah, di sini ada dua nilai P, ya.
pada N3 dan pada N8 dengan P 20 miliar dan P 10 miliar. Nah, di sini Anda ingin mengetahui berapa nilai A. Oke. Nah, sedangkan yang kedua, cash flow yang kedua juga sedikit berbeda. Ya, yang di sini adalah tugas Anda menentukan nilai P, ya. Kemudian ada sedikit cash flow yang ganjil, cash flow annual ganjil, di mana pada N0 itu juga ada nilai annual sebesar 50 juta. Berlanjut sampai N4. Kemudian ada lagi cash flow annual yang kedua dari N7 sampai ke N10. Ya, di mana besarnya adalah 100 juta. Ya. Anda kerjakan sendiri soal ini. Kemudian kalau Anda tidak paham atau ada yang akan ditanyakan, bisa kita diskusikan di grup, ya. Yang penting Anda coba dan Anda pahami, ya, bagaimana proses untuk mencari dari setiap soalnya, ya. Nah, dari sini saya berharap Anda bisa mengerti dan paham terhadap 6 model atau 6 faktor bunga berjemuk yang telah kita pelajari. Kemudian samping itu Anda juga punya PR, ya, di sini berupa soal cerita. Anda baca dan Anda pahami, kemudian Anda cari solusinya, ya. Kita akan bahas PR ini, ya, pada pertemuan yang akan datang. Oke, saya akhiri kelas hari ini. Seperti saya bilang tadi, untuk soal latihan Anda bisa latih sendiri di rumah. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada yang Anda kurang paham, Anda bisa tanyakan langsung di WhatsApp grup kita, ya. Saya akhiri kelas hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.